Di sini terlihat seorang anak kecil yang sedang melamun. Anak ini bernama Sang Ce. Karena tidak fokus belajar, dia pun ditegur oleh gurunya. Gurunya meminta dia untuk tetap fokus melihat pengajaran guru dan jangan memikirkan hal lain. Dia pun berusaha memperhatikan guru tersebut, tapi lama-kelamaan dia jadi bosan. Dia pun berusaha menghilangkan kebosanannya dengan menggambar. Karena dianggap tidak memperhatikan lagi, dia pun ditegur dan diminta untuk menjelaskan apa yang sudah gurunya jelaskan. Karena tidak mendengar, dia pun bingung mau menjelaskan yang mana. Teman di sampingnya memberikan dia clue, tapi dia tetap saja salah. Sang Ce sebenarnya sangat pintar, bahkan dia bisa menjelaskan apa yang tertulis di papan tulis. Cuma guru itu tidak mau dia melakukan kegiatan lain selain fokus akan pelajaran. Karena kesalahan yang dia lakukan, akhirnya dia pun diminta untuk memanggil orang tuanya ke sekolah. Karena hal ini, Sang Ce benar-benar bad mood. Di sekolah ada seorang pria yang terlihat berusaha mendekati dirinya. Mereka memberikan kode untuk membawa Sang Ce pergi main. Tapi dia menolak karena dia benar-benar pusing perihal pemanggilan orang tua itu. Dia pun bersemangat mengirim pesan pada kakak laki-lakinya. Tapi kakaknya tidak memberikan respon yang baik. Dia berkali-kali mengirim pesan dengan harapan kakak laki-lakinya ini bisa membantu dirinya. Hasilnya benar-benar nihil. Kakaknya tidak peduli dengan dirinya. Dia pun ngomel-ngomel. Sampai di depan rumah juga dia malah membanding-bandingkan anjing tetangga dengan kakak laki-lakinya. Ketika dia masuk ke rumah dan ingin berbicara dengan ibunya, dia senang ketika dia tahu abangnya rupanya sudah pulang. Dia pun bersemangat naik ke atas. Tapi ketika dia memasuki kamar abangnya, dia tertegun melihat sesosok pria tampan. Dia mengira orang itu adalah abangnya yang telah melakukan operasi plastik. Rupanya salah kaprah. Sosok abangnya masih seperti yang dulu, yang super rese dan suka berdebat dengan dirinya. Abangnya ini bernama Sang Yen. Sedangkan pria tampan yang super mempesona tadi adalah teman abangnya, yaitu Tuan Chiashu. Tuan Chiashu pun memperkenalkan dirinya pada Sang Ce. Tuan Chiashu memperhatikan dengan seksama muka Sang Yen. Dia merasa muka mereka tidak mirip kok. Kok adiknya bisa mengira kalau Sang Yen melakukan oplas ya? Mendengar kata-kata itu, Sang Yen pun kesal pada adiknya. Adiknya secara tidak langsung berkata kalau dia itu jelek. Keduanya pun berdebat deh. Sang Ce pun tak mau kalah. Dia pun dengan terang-terangan mengejek kakaknya. Tapi Sang Ce akhirnya ingin meminta bantuan abangnya. Abangnya malah menolak. Dia pun sedih dan mengeluarkan air mata buayanya. Dia berteriak dan menangis. Karena teriakannya, ibunya ke atas memarahi abangnya. Chiashu benar-benar speechless dengan kedua saudara ini. Ibunya pun menarik Sang Yen untuk keluar. Dia pura-pura memarahi Sang Yen. Sang Ce pun berhenti menangis. Dia meminta Chiashu mengambilkan dia tisu. Dia berkata kalau mereka sudah biasa seperti ini. Jadi ibunya tidak akan benar-benar memarahi abangnya. Chiashu merasa Sang Yen tidak akan membantu Sang Ce jika dia membuat abangnya dimarah. Sang Ce pun akhirnya memiliki ide. Dia pun ingin meminta bantuan Chiashu. Chiashu awalnya mau menolak. Sang Ce pun memberikan alasan mengapa Chiashu wajib membantunya. Chiashu akhirnya tahu kalau Sang Ce diminta membawa orang tuanya ke sekolah. Awalnya Sang Ce tidak menjelaskan alasan dia dipanggil orang tua. Tapi akhirnya dia bercerita apa yang terjadi. Awalnya Chiashu tidak percaya. Setelah mendengar ucapan Sang Ce, dia merasa masuk akal juga ya. Abangnya pun kembali dan meminta mereka keluar karena dia mau berganti pakaian. Sang Ce meminta Chiashu untuk ikut keluar juga. Saat Chiashu ke bawah, dia pun kembali membahas soal permintaan dirinya. Chiashu memilih meminta Sang Ce meminta abangnya saja. Tapi Sang Ce merasa itu semua akan percuma saja jika dia minta ke abangnya. Pasti abangnya tidak akan bantu. Chiashu pun memilih untuk pulang. Saat mendengar Chiashu mau pulang, Sang Ce dengan cepat mengejarnya ke depan dan kembali memohon. Tapi jawaban Chiashu sangat ambigu. Abangnya yang rese ini pun masih terus mengganggunya. Selain itu, Chiashu kaget. Rupanya Sang Ce itu bukan anak SD. Abangnya semakin lama semakin iseng dengan dirinya.
反正我还会再长的。 Emang tiada hari tenang dah kalau keduanya ini sudah ketemu. Xiaoshu akhirnya memberikan sebuah clue pada Sangce. 哪个学校？旭日中学。 Sangce pun jadi semakin bingung dengan maksud omongan Xiaoshu. Sangce pun sudah mulai remaja, di mana dia sekarang sudah masuk SMA. Abangnya masih terus mengganggunya. Sangce sekarang sudah lebih cuek, tapi abangnya malah mempermasalahkan ketika Sangce tidak memperdulikan dirinya. Akhirnya Sangce pun berusaha terlihat menyambut kehadiran abangnya. 热烈欢迎，欢迎各位。 Sang Yun berkata kalau dia mau pinjam mobil ayahnya karena dia membantu temannya pindahan. Sangce pun mulai kepo berat. Kira-kira siapa yang akan abangnya bantu ya? Dia pun menawarkan diri untuk membantu abangnya. 干什么？ Karena dia yakin teman sekamar abangnya ini pasti salah satunya adalah Xiaoshu. Sang Yun merasa aneh. 我没听错吧？ 没有， Kenapa adiknya ini tiba-tiba menawarkan diri? Dia pun menolak, tapi Sangce tetap memohon. 我心里很想念他的。 Karena gagal, dia pun meminta bantuan ayah dan ibunya. Ibunya pun meminta Sang Yun membawa Sangce. Abangnya merasa dia tidak sempat mengawasi adiknya ini. Dia juga takut adiknya nanti terbentur atau apapun lah. Dialah yang pasti disalahin. Tapi ibunya berkata, ya udah biarkan adikmu mengawasi saja. Karena ayah dan ibunya sudah berkata, Sang Yun tidak bisa melawan lagi. Sangce pun terlihat mau ke tempat asrama baru abangnya. Dia melihat mobil ayahnya yang terparkir. Dia menghampiri dan melihat boneka rubah. Dia mendengar sebuah suara yang tidak asing. 哪儿来的小偷啊？ Rupanya orang itu adalah Xiaoshu. Sangce pun terlihat malu-malu. Karena omongan Xiaoshu, Sangce berkata dia tidak akan menyentuh barang Xiaoshu lagi. Xiaoshu merasa Sangce itu kacang lupa kulit. 什么叫知道是我的就不会碰了？ Tapi Xiaoshu hanya bercanda dengan dirinya saja. Dia malah meminta Sangce menyimpan boneka itu. Tapi Sangce tidak mau dianggap sebagai anak-anak. 那我就扔了。 Xiaoshu pun membawa Sangce menuju asrama baru abangnya. 不想来接我，你明明就有空，你就是不想下来。 Kawan-kawan Sang Yun pun mulai berkenalan dengan adiknya ini. Sang Yun juga dengan cepat menghalangi salah satu temannya. Di sini mereka berencana untuk makan bersama. Tapi Xiaoshu berkata dia tidak ikut karena dia mau pergi bekerja. Salah satu temannya membahas Xiaoshu yang sepertinya memiliki pacar karena menolak ajakan makan-makan mereka. Mendengar hal itu, Sangce pun kerjain abangnya. Mendengar ucapan Sangce, kawan-kawan abangnya mulai mengajak Sang Yun. 小妹妹，见过脸皮厚的，没见过你哥这么厚。 Xiaoshu pun terlihat mau pergi kerja. Sangce penasaran soal pacar Xiaoshu. Mereka berkata kalau Xiaoshu mana ada pacar, dia aja sibuk kerja dan kerja. Bahkan di kampus keduanya mendapatkan julukan si konyol karena tidak ada niat cari pacar sama sekali. Dan boneka itu juga didapatkan dari main games. Mendengar hal ini, Sangce sangat senang. Dia pun segera ingin membawanya pulang. Dia pun pamitan dengan teman-teman abangnya. Saat Xiaoshu pulang kerja, Sang Yun berkata kalau Sangce mengabarkan jika barang Xiaoshu tertinggal padanya. Xiaoshu pun menghubungi Sangce menggunakan ponsel Sang Yun. Sangce kaget, rupanya orang itu adalah Xiaoshu. Xiaoshu pun bertanya. 小朋友， Rupanya buku Sangce lah yang tertinggal. Dia harus segera mengerjakan tugas, tapi dia memberikan kode meminta Xiaoshu membantunya untuk kerjakan hal itu. Xiaoshu merasa harusnya dia meminta abangnya dong. Akhirnya Xiaoshu memberikan sedikit ceramahan. Xiaoshu pun berkata kalau dia akan menemui Sangce esok pagi untuk menemani Sangce menyelesaikan tugasnya. Sangce pun setuju. Sangce senang banget. Dia sangat bersemangat. Dia sampai-sampai menyeting banyak sekali jam alarm. Keesokan paginya Sangce turun dari bus. Dia tidak melihat sosok Xiaoshu sama sekali. Sangce pun jadi teringat masa lalunya, di mana dia dulu menunggu kedatangan Xiaoshu. Tapi dia juga tidak yakin Xiaoshu akan datang. Hal ini membuat dia sangat risau. Apalagi gurunya berkata kalau dia akan menunggu orang tuanya di kantor. Sangce pun masih terlihat menunggu kedatangan Xiaoshu. Tapi tunggu punya tunggu, Xiaoshu tak kunjung datang. Dia pun kesal dan berkata jika Xiaoshu adalah seorang pembohong. Dia terjatuh dan melihat sebuah bayangan. 丧事。 Rupanya Xiaoshu tidak berbohong dan menepati janjinya. Tapi Sangce masih agak kesal karena Xiaoshu datang terlambat. Xiaoshu tidak tahu jam pulang sekolah Sangce. Dia pun meminta maaf. Sangce membawa Xiaoshu ke ruangan guru. Karena teringat masa lalu, Sangce mengira kalau Xiaoshu akan mengingkari janjinya. Dia pun menghubungi Xiaoshu. 一辈子找不到女朋友。
Chiasu muncul dan menempelkan botol susu ke pipi Sangce. Mendengar ucapan Sangce tadi, dia pun akan menghabisi Sangce jika ucapannya terjadi. 到了，给你买牛奶去了。 Chiasu pun menemani Sangce mengerjakan tugasnya. Sangce terus-terusan menatapi Chiasu. Dia benar-benar mengagumi ketampanan Chiasu. Kita dibawa ke ingatan masa lalu Sangce lagi ya. Di sini Sangce meminta Chiasu untuk tidak banyak bicara. Takutnya penyamaran dia akan terbongkar. Dia meminta Chiasu untuk mengiyakan semua omongan gurunya. Ketika tiba di ruangan guru, Sangce pun menyerahkan semuanya pada Chiasu. Ketika dia masuk, gurunya pun cukup kaget ketika Sangce memperkenalkan Chiasu sebagai kakak laki-lakinya. Awalnya Sangce banyak omong, tapi dihentikan oleh Chiasu. Chiasu pun berakting dengan baik. Guru menjelaskan alasan pemanggilan orang tua ini. Sangce sebenarnya tidak ada masalah soal nilai sekolah. Dia bahkan selalu juara kelas, tapi fokus belajarnya tidak ada. Saat pembelajaran matematika, dia malah sibuk menggambar. Chiasu pun melihat ke arah Sangce. Chiasu benar-benar sangat ahli berakting. Dia terlihat sangat alami ketika berperan sebagai Sang Yen. Tapi keduanya hampir ketahuan karena gurunya tiba-tiba bertanya pertanyaan yang sudah pasti Chiasu tidak akan tahu jawabannya. Hanya saja mereka berhasil melewatinya. Chiasu pun memuji Guru Chen. Dia meminta Guru Chen untuk terus membimbing Sangce. Bila perlu, pukul dan marah saja jika dia tidak mau belajar. Guru pun meminta Chiasu menyampaikan isi omongan ini kepada orang tua mereka. Chiasu pun meminta Sangce untuk minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Chiasu memberikan Sangce makanan manis. Sangce terus memperhatikan Chiasu. Chiasu pun meminta Sangce fokus mengerjakan tugasnya. Chiasu aneh kenapa Sangce tidak meminum susu yang dia berikan ya. Sangce pun dengan cepat mengambil botol susu itu dan menyimpannya. Dia berkata dia harus segera menyelesaikan tugasnya. Tapi Sangce terlihat kepo dengan Chiasu. Dia pun mengajukan beberapa pertanyaan. Dia akhirnya tahu kalau Chiasu bukan asli orang Nanwu. Chiasu makin aneh kok Sangce malah ingin tahu banget tentang dirinya ya. Sangce pun tidak bisa menjawab apapun. Chiasu mengantar Sangce sampai ke depan gerbang. Dia menyerahkan sebuah kertas. Dia berkata kalau dia membaca karangan Sangce. Makanya untuk meminta maaf, dia memberikan sebuah karangan dari dirinya. Sangce pun malu sekali karena isi karangan dia itu menceritakan tentang kakak laki-lakinya. Chiasu yang membaca karangan Sangce pun sampai tertawa. Rupanya Sangce sudah membuat karangan. Dia tahu Sangce hanya alasan saja berkata belum diselesaikan. Sangce mengintip isi karangan yang diberikan Chiasu, tapi tiba-tiba temannya menghampiri dia dan muncullah sekumpulan anak laki-laki yang menghalangi jalannya. Orang itu adalah Fu Zeng. Dia adalah orang yang sudah lama menyukai Sangce. Tapi Sangce tidak mempedulikannya sama sekali. Bahkan Sangce sudah hafal apa yang akan diucapkan Fu Zeng sebelum dia mengucapkannya. Hanya saja di sini sahabat Sangce terlihat menyukai Fu Zeng. Saat di kelas sahabat Sangce melihat sebotol susu yang dibawa Sangce. Dia aneh. Bukannya kamu alergi sama susu ya? Sangce pun sudah pulang sekolah. Dia awalnya mau menyimpan susu itu di lemari es, tapi dia urungkan. Sangce pun membaca isi karangan yang dibuat Chiasu. Chiasu pun menceritakan dalam karangan itu mengenai Sangce yang membantu abangnya yang kembali bertemu dirinya dan boneka yang diberikan Chiasu. 我就不跟他计较了。以后 Di episode terakhir juga Chiasu menyelipkan kalau dirinya senang bertemu lagi dengan Sangce setelah sekian tahun mereka tidak berjumpa. Hal ini membuat Sangce sangat senang. Dia pun menyimpannya dengan baik hasil karangan Chiasu. Dia juga menyimpan nomor ponsel Chiasu. Chiasu pun mengirim stiker. Hal ini membuat dia semakin kegirangan. Dia pun menggambar rubah dan botol susu. Tapi ibunya masuk. Dia kaget Sangce memiliki sebotol susu. Sangce pun dengan cepat mengambilnya. Dia berkata dia tidak akan meminumnya. Dan dia dengan segera membuang susu itu. Selanjutnya terlihat Sang Yen pulang. Dia mencari keberadaan Sangce. Sangce sengaja tidak mau menjawabnya. Sang Yen ingin membawa Sangce pergi makan. Tapi Sangce menolak ajakan kakaknya. 在你这个年纪的时候，爸妈不在家，我除了得做 Setelah dia mendengar percakapan abangnya, dia pun mulai kepo deh. Siapa ya teman Sang Yen yang akan ikut? Akhirnya dia pun mau ditinggal pergi sama abangnya. Dia pun mengeluarkan jurus mengadu pada ibunya. 喂，妈妈，少来这套。 Abangnya tidak memperdulikan dirinya. Dia pun harus mengaku salah. 这不就对了？ Abangnya pun kembali. Dia memberikan waktu untuk adiknya siap-siap. Adiknya malah meminta dia mengambil handphonenya di kastil. Abangnya yang konyol ini malah menuruti permintaan adiknya. Sangce pun kecewa. Rupanya orang yang dijemput adalah Chiang Fei.
Dia kecewa orang itu bukanlah orang yang dia harapkan. Untungnya kekecewaan dia hanya sebentar karena dia melihat sosok Chiasu yang juga ikut dijemput. Chiasu terlihat begitu lelah. Dia langsung berbaring saat masuk ke mobil. Chiasu melihat Sangche. Dia protes kenapa Sangche tidak menyapanya sama sekali. 怎么上车半天也不喊人呢？ Chiasu pun terlihat memuji dirinya. Chang Fei merasa gimana gitu mendengar ucapan Chiasu. 不帅吗？那为什么一看 Mereka pun meminta Sangche untuk tidak mendengarkan omongan Chiasu karena dia bukan orang baik. 哎，你怎么一见到哥哥就脸红啊？我当时我差点。 Sangche pun setuju. 我也觉得他不是什么好人。 Chiasu kesel mereka mengadu domba. Sangche terlihat malu-malu karena dia bisa bertemu dengan Chiasu lagi. Mereka pun tiba di tempat makan. Tapi saat Sangche mau turun bersama abangnya malah minta dia keluar dulu. Sangche pun memohon-mohon. Abangnya tetap ngotot suruh Sangche turun bersama Chiasu dan lain-lain. Sangche pun kesal banget abangnya ini tidak peka deh. Ketika dia turun, dia pucat dan menahan perutnya. Dia pun mau izin ke toilet. Chiasu melihat Sangche datang bulan dan tembus. Dia pun mengikuti Sangche dari belakangnya. Dia meminta Sangche untuk masuk dulu. 你有带纸巾吗？ Dia akan membelikan pembalut untuknya. Sangche masuk dan melihat kalau ada bercak di celananya. Dia pun tidak bisa berkata apa-apa karena dia sangat malu. Chiasu pun menghubungi Sang Yen. Dia meminta Sang Yen untuk turun menemani dirinya membeli pembalut. Dia tidak mau malu sendirian. Akhirnya mereka berdua pun harus membeli pembalut. Wah. Keduanya pun terlihat bingung mau beli yang mana. Tapi mereka berhasil memilihkan pembalut. Chiasu juga tidak lupa untuk membelikan Sangche rok yang baru. Seorang wanita masuk ke toilet dan memberikan barang yang dititipkan keduanya. Sangche semakin malu dan sedih karena dia yakin Chiasu pasti melihatnya. 我等一下要怎么见他？ Ketika dia keluar, dia hanya melihat abangnya yang sedang menunggunya. Dia tidak mau ke tempat makan karena malu, tapi abangnya menarik dia untuk segera pergi makan. Mereka pun sudah tiba di tempat makan. Sang Yen berkata kalau Sangche kelamaan main mesin capit, makanya mereka terlambat. Chiasu sangatlah peka. Dia mengambilkan Sangche air hangat. Sang Yen pun memarahi adiknya juga karena pesan makanan yang bisa buat dia alergi. Chiasu pun sangat perhatian. Dia sengaja memisahkan daging sapi itu supaya tak termakan oleh Sangche. Hal ini pasti buat Sangche begitu berbunga-bunga. Setelah Chiasu selesai memisahkan daging itu, Sangche pun sudah bisa menyantap makanan itu. Mereka pun telah selesai makan. Sang Yen meminta Sangche menunggu bersama teman-temannya. Chang Fei membawa Sangche pergi main capit boneka. Sangche pun mencobanya. Chiasu menghampirinya dan mau membantunya. Chiasu mendapatkan sebuah boneka yang Sangche mau. Sangche pun senang karena dia kembali mendapatkan sesuatu dari Chiasu. Sedikit flashback lagi ya. Dulu saat Chiasu selesai membantu Sangche, dia mau memberikan beberapa ceramahan pada Sangche. Tapi Sangche malah terlihat membohonginya. Chiasu tidak terima dan mau bertanya pada abangnya. 等一下，你要问他，他不就知道了吗？ Sangche pun berusaha menahannya. Tidak lama Sangche meminta Chiasu untuk segera pulang. 行了，我不跟你哥说。 Dengan berbagai alasan dia mendorong Chiasu untuk pulang. Chiasu pun tidak mau. 去哪儿？ Dia pun menarik Sangche dan berkata akan mengantar Sangche pulang. Sangche semakin khawatir masalah ini akan bocor ke orang tuanya. Chiasu pun berjanji dia tidak akan memberitahukan hal ini pada keluarganya. Sangche pun jadi tenang. Dia berharap ketika dia terkena masalah ini lagi, Chiasu dapat membantunya. Chiasu tidak mau Sangche mengulangi kesalahan yang sama lagi. Sangche pun berjanji dia tidak akan seperti ini lagi. Chiasu pun telah selesai mengantar Sangche pulang. Dia pun berjalan pergi. Scene selanjutnya terlihat sahabat Sangche menarik dia untuk ke perayaan ulang tahun Fuzeng. Sangche benar-benar malas banget, tapi sahabatnya terus menariknya. Dia tiba di sebuah kafe dan bertemu Chiasu. Sahabat Sangche kaget melihat teman abangnya Sangche yang begitu tampan. Mereka pun duduk dan memilih cemilan yang mau mereka pesan. Ketika Sangche pergi memesan, Chiasu tidak mau menerima uang Sangche. Dia malah menyindir Sangche yang terus diam-diam melihat dirinya. 你偷看了我那么多次， Sangche pun jadi malu dan tak mau mengaku. Karena tidak mau menerima uang Sangche, Sangche pun duduk. Dia masih terus diam-diam memperhatikan Chiasu. Sangche kaget Chiasu masih begitu perhatian dengan dirinya. Sangche di sini mendengar pembicaraan Chiasu dan bosnya, di mana Chiasu meminta gajinya dibayar lebih dahulu. Sangche pun menarik kesimpulan sepertinya Chiasu sedang membutuhkan uang.
Fuzheng pun datang. Dia menyapa Chiashu karena dia tahu Chiashu adalah kakak Sangce. Mereka pun segera menarik Sangce pergi. Chiashu memberikan sedikit pesan. Saat mereka berjalan pergi, Sangce berlari kembali. Dia ingin kembali membayar Chiashu karena dia merasa Chiashu sedang membutuhkan uang. Jadi dia tidak mau menyusahkan Chiashu. Chiashu berkata dia masih mampu mentraktir Sangce makan makanan manis. Sangce pun diam-diam menyimpan uang itu di atas meja dan berlari pergi. Sangce dan teman-temannya merayakan ulang tahun Fuzheng. Fuzheng tiba-tiba mau mengatakan sesuatu. Sangce malah memotong pembicaraan dan berkata dia mau pulang karena dia merasa acara sudah selesai. Fuzheng pun mengejar Sangce. Sahabat Sangce pun sedih. Sangce dan Fuzheng meninggalkan mereka. Maklumlah ya, sahabat Sangce ini menyukai Fuzheng. Fuzheng terus mengikuti Sangce. Dia berkata mau mengantar Sangce pulang. Sangce tidak mau Fuzheng terus mengikutinya. Chiashu pun melihat keduanya berjalan keluar. Fuzheng rasa harusnya Sangce paham maksud dirinya selama ini. Sangce pun tidak mengerti. Fuzheng selama ini berusaha belajar giat supaya bisa satu sekolah dengan Sangce. Sangce malah meminta Fuzheng belajar lebih giat lagi. Akhirnya Fuzheng memberanikan diri untuk menyatakan cintanya. Tapi Sangce menolaknya dengan tegas dan meminta Fuzheng untuk tidak memikirkan soal pacaran. Fuzheng pun mulai mau nangis lagi deh. 开始哭，从小到大我才没有哭呢。 Chiashu pun muncul. Fuzheng menyapa dan langsung pamit pergi. Chiashu melarang Sangce pacaran dini. Sangce berkata dia dari tadi sudah menolak Fuzheng dan meminta mereka fokus belajar saja. Chiashu juga meminta Sangce untuk tidak menolak Fuzheng dengan kasar. Harusnya kamu berterima kasih dulu, baru menolaknya dengan halus. Sangce merasa dia sudah menolak dengan halus. Kalau soal dia menangis, Fuzheng memang dari dulu sangat cengeng. Bahkan saat mereka berkelahi, Fuzheng juga suka menangis. 家都是他先哭的。 还打架呢。 Chiashu pun meminta Sangce mengulurkan tangannya. Dia mengembalikan uang Sangce. Sangce merasa dia harus membantu Chiashu karena dia tahu Chiashu begitu membutuhkan uang sampai harus bekerja di banyak tempat. 所以你是觉得哥哥很惨啊？ Tapi ketika melihat ekspresi Chiashu, Sangce pun meminta maaf. Chiashu berusaha membuat Sangce tidak terlalu memikirkan soal dirinya yang sedang bekerja mencari uang. Dia pun berkata kalau suatu saat aku miskin dan membutuhkan uang, dia akan meminjamnya dari Sangce. Sangce pun menurut dan menerima kembali uang yang sudah dia bayar. Chiashu pun meminta Sangce untuk pulang karena dirinya harus kembali bekerja. Selanjutnya saat di sekolah, sahabat Sangce terlihat tidak mempedulikan dirinya. Bahkan dia berusaha mengajaknya berbicara juga tidak jawab. Sangce bingung akan perubahan temannya ini. Sangce juga dibuat bingung dengan gurunya yang meminta dia ikut lomba lompat tinggi. Dia awalnya menolak dengan berbagai alasan. Tapi gurunya ngotot minta Sangce yang mewakili kelas. Dia pun tidak bisa melawan. 我跟你一起去，你想吃什么？我给你买。不用。 Hari H kompetisi olahraga antar kelas dimulai, di mana Sangce masih dicuekin habis-habisan oleh sahabatnya. Fuzheng yang telah ditolak Sangce terlihat malu-malu memberikan semangat untuk Sangce. Sangce pun melakukan registrasi ulang. 这位同学，取消比赛资格，回家吧。 Tapi dia melihat sosok Sang Yen. Seperti biasa, Sang Yen suka rese dengan dirinya, apalagi Sang Yen mengejek dirinya yang pendek. 看看， Dan kebetulan sekali, tinggi badan dia sangat sesuai dengan nomor punggungnya. Hal ini menjadi bahan ejekan kakaknya. Sangje dibuat kaget, rupanya di sana ada Chiashu. Sangje pun melakukan pemanasan. Chiashu menghampirinya dan memberikan dia topi. Tapi Sang Yen terlihat memotret mereka. Sangje protes kenapa abangnya asal jepret. Harusnya tunggu dia berpose cantik dulu. 看的时候拍吗？你更非得在我这。 那你也得 Abangnya bilang ibu mereka lah yang meminta. Abangnya terus beradu mulut dan mengganggu Sangje. Chiashu pun membela Sangje. Karena hal itu Sangje pun menyombongkan diri kalau Chiashu adalah kakak kandungnya. 怎么样？ Lompat tinggi pun dimulai. Sangje pun bersiap melakukan lompat tinggi. Dia berusaha untuk memulainya, tapi dia ragu-ragu. Dia pun mencoba yang kedua kalinya. Masih tak berhasil. Guru-gurunya sampai mensupportnya dari belakang. Ketika dia bersiap melakukan yang ketiga kalinya, dia pun melompat. Dan jeng jeng jeng, dia terjatuh. Karena hal ini semua langsung panik. Sang Yen pun dengan cepat mau mengangkatnya. 慢点。 怎么了？ Tapi sepertinya kaki Sangje pun terkilir. Sang Yen dengan cepat mau menggendongnya. Tiba-tiba guru menyadari bukankah abangmu yang ini. Sangje dengan cepat berkata kalau yang menggendongnya adalah ayah kandungnya. 我爸爸。 Chiashu pun meluruskan saja ucapan Sangje. Kalau tidak bisa berabe.
Sang Yin aneh dengan ucapan Sang Je. Keduanya malah berdebat. Sang Je pun menangis. Chiashu pun meminta Sang Je dia yang gendong saja. Sang Yin menyerahkan Sang Je pada Chiashu. Chiashu membawanya dan mengobati luka Sang Je. Sang Je merasa Chiashu lebih cocok jadi abangnya, lebih perhatian. Tidak seperti Sang Yin yang tukang marah, tapi Chiashu justru merasa abangnya begitu sayang dan peduli padanya. Dia aja khawatir sekali ketika melihat Sang Je terjatuh. Chiashu pun memberikan beberapa carahan tipis supaya Sang Je tidak memandang jelek abangnya. Sang Yin pun datang. Dia memberikan keduanya minuman. Sang Je masih ngambek dengan abangnya. Abangnya pun membukakan dia minuman dan meminta dia untuk minum. Sang Yin ingin menggendongnya dan membawa dia ke rumah sakit. Sang Je tidak mau naik. Sang Yin berkata abang kandungmu ada kelas. 亲哥下午有课，只有你亲爸。 Dan hanya ayah kandungmu saja yang bisa membawamu ke rumah sakit sekarang. Dia juga mengeluh akan mengantar jemput adiknya ini. Tapi Chiashu berkata dia akan antar jemput Sang Je jika Sang Yin tidak bisa. Akhirnya Sang Je pun mau naik dan menurut. Tapi Sang Je melihat Chiashu membantu orang lain. 慢点啊。 Dia pun sedikit sedih. Rupanya Chiashu baik ke semuanya. Dan dia bukanlah orang yang istimewa bagi Chiashu. Selanjutnya Sang Yin berkata jika Chiashu akan sedikit telat. Jadi dia meminta Sang Je untuk tunggu sejenak. Sahabat Sang Je pun menghampirinya. Tiba-tiba dia meminta Sang Je menemaninya membeli barang. Di sini terlihat Chiashu pergi menjemput Sang Je. Tapi Sapam berkata kalau semua murid sudah pulang dan tidak ada yang tertinggal lagi. Sang Je dan sahabatnya pergi ke sebuah tempat. Tapi Sang Je makin aneh, kemana sahabatnya ini ingin membawanya. Dia pun bertanya soal uang yang dibawa Sang Je. Rupanya dia berkata dia mau ke sebuah warnet. Sang Je meminta sahabatnya untuk tidak ke sana karena guru berkata itu tempat yang buruk. Dia meminta sahabatnya untuk ke tempat lain saja. Sahabatnya tetap ngotot mau ke sana. Rupanya dia pergi menemui sekumpulan siswa yang suka malak duit orang. Dan Sang Je pun ikut terlibat dengan orang-orang ini. Sahabatnya berkata kalau Sang Je ada bawa uang. Mereka pun merebut dompet dan memeriksa tas Sang Je. Mereka merebut uang Sang Je. 没钱，你爸妈总该。 Mereka pun mengancam dan meminta keduanya untuk datang lagi besok dengan membawa uang yang banyak. Sang Je juga jadi terseret. Sang Je tidak banyak omong, dia hanya bertanya, "Kau mengenal mereka?" Setelah itu dia mengambil barang-barangnya dan mau pergi. Sahabatnya meminta maaf dan meminta Sang Je untuk menuruti permintaan mereka besok. Sang Je kesal, dia merasa beberapa hari ini dia diabaikan. Tapi tiba-tiba sahabatnya mau berbicara dengannya dan dia jadi terseret masalah mereka. Dia meminta sahabatnya menceritakan hal ini pada orang tuanya. Jangan mengikuti omongan pemalak itu. Mereka hanya akan mengancammu. Sang Je pun jalan pergi dengan kakinya yang pincang. Chiashu pun masih sibuk mencari keberadaan Sang Je. Dia mendapatkan info di mana Sang Je pergi. Dia dengan cepat berlari dan dia pun bertemu. Dia khawatir Sang Je pergi tanpa memberikan kabar padanya. Tapi dia melihat Sang Je mau menangis. Sang Je pun hanya diam dan menangis. Chiashu pun dengan cepat memeluknya. Chiashu membawanya ke sebuah toko kecil untuk menenangkan dirinya. Chiashu melihat ada bekas luka di jari Sang Je. Dia pun bertanya. Sang Je menceritakan apa yang dia alami barusan. Chiashu kaget dan kesal dia tidak tiba tepat waktu. Dan kenapa Sang Je tidak memberitahukan dirinya. Sang Je berkata dia tidak mau mempersulit Chiashu. Karena abangnya sudah berpesan untuk tidak menyulitkan Chiashu. Karena Chiashu sangatlah sibuk. Dia semakin kesal ketika dia tahu teman Sang Je lah yang membawanya ke sana. Sang Je berusaha menjelaskan apa yang terjadi pada sahabatnya juga. Tapi bagi Chiashu itu tidak tepat. Harusnya dia melaporkan hal ini pada guru atau orang tuanya, bukannya menyeret Sang Je ke sana. Chiashu meminta Sang Je jika terkena masalah ini lagi harus melaporkan ini pada orang tuanya. Karena apapun yang terjadi orang tua akan melindungimu sekuat tenaga mereka. Chiashu terlihat benar-benar kesal. Dia melihat kaki Sang Je yang masih terluka dan tidak mungkin naik bus. Dia pun menyewa sebuah sepeda. Dia membawa Sang Je pulang. Sang Je pun sudah bisa tersenyum lagi karena Chiashu membawa dia melewati pemandangan yang indah. Sang Je bertanya soal Chiashu kelak. Dia mau tahu apakah kedepannya Chiashu akan kembali bekerja di Yihe. Chiashu belum memikirkannya. Dia juga merasa Nanwu itu sangat menyenangkan. Mendengar jawaban Chiashu, Sang Je makin senang deh. Mereka pun sampai di rumah. Chiashu menyerahkan uang pada Sang Je. Dia menegaskan Sang Je harus menceritakan apa yang dia alami ini pada orang tuanya. Sang Je pun menurut. Dia masuk ke rumah. Dia terus memperhatikan uang yang diberikan Chiashu. Dia jadi senyum-senyum sendiri ketika mengingat begitu perhatiannya Chiashu pada dirinya. Dia pun menuliskan nama Chiashu di sebuah kertas. Keesokannya Sang Je kaget karena Chiashu datang bersama Sang Yin dan teman-temannya. Sang Je awalnya mau kabur,
tapi ditahan oleh Sang Yan. Sang Yan pun meminta Sang Ce menunjukkan keberadaan para pemalak itu. 哎，小鬼，回来，回来，回来。哎呀，不丢！ Mereka sampai di tempatnya, tapi mereka kaget rupanya orang yang memalaki Sang Ce adalah seorang wanita. Tapi mereka tidak mau mundur karena mereka tukang palak, jadi harus diberantas. Sang Yan dan Chia Shu menghampiri mereka. Mereka awalnya melawan. Sang Yan merebut rokok mereka dan menginjaknya. 小小年纪抽什么烟啊？ Sang Yan benar-benar buat perhitungan sama mereka yang telah mengganggu adiknya. 50块钱了，从我妹那儿抢2块钱，我今天也。 Mereka juga berhasil merebut kembali dompet Sang Ce. Mereka masih ngotot tidak merasa bersalah. 谁是带头的？ Akhirnya Chia Shu pun memberikan peringatan keras pada mereka. Mereka pun menyadari kesalahan mereka. Sang Yan dan Chia Shu kembali. Mereka memperlihatkan keberhasilan mereka pada Sang Ce. Sang Ce tentu saja senang, tapi dia memarahi kakaknya yang memakan permen dia. Dia menariknya dan berjalan pergi. Mereka merasa Sang Ce lebih cocok jadi adiknya Chia Shu ketimbang jadi adiknya Sang Yan. Keesokannya sahabat Sang Ce memutuskan untuk pindah sekolah. Dia pun meletakkan sebuah kertas di meja Sang Ce. Dia sangat sedih harus berpisah seperti ini dengan sahabatnya sejak kecil. Sang Ce juga sedih, tapi dia berusaha pura-pura tidak peduli. Dia membuka isi pesan sahabatnya, yang ternyata meminta maaf pada dirinya. Selanjutnya di rumah Sang Ce sedang santai. Orang tuanya datang menghampirinya dan memperlihatkan nilai ujiannya. Ayahnya mempermasalahkan nilai fisikanya yang kecil. Sang Ce tidak peduli dengan nilai fisikanya, yang penting nilai dia lulus. Dia begitu tidak menyukai pelajaran fisika. Ayahnya pun meminta Sang Ce untuk ikut kursus. Dia akan mencarikan Sang Ce guru privat. Dan ternyata guru dia adalah Sang Yan. Sang Yan rupanya sangat pintar IPA. Makanya ayah dia mempercayakan dia untuk mengajarkan adiknya. Tapi yang terjadi malah keduanya tidak bisa menjadi guru dan murid yang baik. Yang ada makin rusuh. Dimana Sang Ce tidak paham-paham ketika abangnya memberikan pelajaran. Sang Yan pun sudah tidak bisa sabar. Dia pun memukul adiknya. Keduanya saling adu pukul. 学不会，你还怪我？ Sang Ce pun menangis. 叫不出来了吧？ Akhirnya orang tua mereka menjadi penengah. Sang Ce meminta cari guru lain saja. Ayah dan ibunya pun setuju. Tapi Sang Ce mau pas les di ruangan abangnya saja. Abangnya menolak. Tapi Sang Ce tetap ngotot mau di kamar abangnya. Karena ayah dan ibunya juga setuju dengan ide Sang Ce, abangnya pun kalah suara deh. Saat malam hari ibunya menghampiri Sang Ce. Dia berkata kalau sudah menemukan guru privat untuk Sang Ce. Sang Ce kesal, kok cepat banget sih udah ketemu guru privatnya? 找好家教。 Jadi dia pun berniat untuk kabur, supaya gurunya tidak mampu mengurus dirinya. Dia malah ketiduran dan baru tersadar keesokan paginya.